Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Di video terakhir kita telah mempelajari fitur terbaru yang telah diluncurkan oleh Google Scholar, yaitu Google Scholar PDF Reader. Dan pada video tersebut kita telah mendalami bagaimana caranya memaksimalkan menu-menu yang ada di Google Scholar PDF Reader sehingga kita dapat memaksimalkan melakukan literatur review dan pembacaan PDF dari artikel jurnal yang kita miliki menggunakan tool atau fitur yang telah diluncurkan oleh Google Scholar tersebut. Lalu apa yang akan kita pelajari di video kali ini? Sebelum kita membahas website atau tool yang akan kita pelajari di video kali ini, salah satu tantangan terbesar kita ketika kita menulis artikel atau menyusun skripsi, tesis, disertasi adalah bagaimana caranya agar karya tulis kita terbebas dari plagiasi. Biasanya kita sudah menulis skripsi, tesis, atau menulis artikel jurnal, namun ketika dicek di Turnitin ternyata hasilnya seperti ini. Ada beberapa kalimat ataupun banyak paragraf yang terblok dan terindikasikan melakukan plagiasi. Dan merupakan sesuatu yang membutuhkan tenaga dan pikiran bagi kita ya, untuk membebaskan naskah ini dari plagiat. Kita harus meramu kembali kalimat-kalimat semacam ini yang terblok seperti ini sehingga membentuk kalimat atau paragraf baru. Sehingga ketika dicek lagi menggunakan Turnitin, blok-blok ini hilang dan naskah kita akhirnya aman dari plagiasi. Atau teman-teman mahasiswa ya, terkadang khususnya di bab 2 di kajian pustaka itu banyak paragraf yang masih banyak blok-blok plagiatnya, begitu. Dan mungkin pusing juga untuk menghilangkan itu semua. Nah, untuk mengatasi kita dari plagiasi tersebut adalah kita dapat menggunakan parafrase. Parafrase bisa dilakukan secara manual ataupun bisa dilakukan dengan bantuan website atau tool tertentu. Dan ternyata di internet itu banyak ya tool parafrase. Sayangnya dari berbagai tool parafrase itu ada yang tidak bisa memparafrase bahasa Indonesia. Ada juga yang kayaknya bisa, ada menu untuk memparafrase tulisan bahasa Indonesia, namun setelah saya cek, setelah saya pelajari ternyata hasilnya kacau. Kalimat-kalimatnya menjadi tidak jelas dan tidak bisa dipahami oleh kita sebagai pembaca dari Indonesia. Kalimatnya karena memang agak aneh, bukan agak aneh, sangat aneh begitu. Nah, saya telah mereview berbagai website yang menyediakan tool paraphrase. Dan saya sudah memperingkat ya, dari peringkat yang baik sampai sangat baik menjadi 5 terbaik yang mampu memparafrase baik tulisan berbahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Langsung saja ya kita mulai apa saja website tersebut dan bagaimana cara memanfaatkan tool parafrasenya. Yang pertama adalah www.paraphrase-online.com. Nah, ini bisa kita copy kemudian kita buka di browser kita masing-masing, kita paste. Nah, setelah kita mengakses paraphrase-online.com, tampilannya seperti ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, ini kita bisa upload dari file yang ingin kita paraphrase atau kita langsung copy saja paragraf-paragraf atau kalimat-kalimat yang menurut kita itu mengandung plagiasi. Namun sebelum itu di sini kita pastikan tulisan kita bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, mungkin kebanyakan dari kita tulisannya bahasa Indonesia ya, maka di video kali ini saya mempraktikkan dalam bahasa Indonesia saja. Oleh karena itu di menu yang ini kita ubah terlebih dahulu. Ya, kita ubah menjadi bahasa Indonesia. Ini bisa kita klik ya, kemudian kita pilih Indonesian ya. Sehingga di sini nanti bahkan tampilan menunya juga berubah menjadi seret dan jatuhkan file. Tadi kan kalau tidak salah drag and drop ya. Kemudian ini upload sudah berubah menjadi mengunggah. Tadi saya katakan filenya bisa diunggah secara menyeluruh atau kita langsung copy saja kalimat atau paragraf yang menurut kita mengandung plagiasi. Misalkan ini, anggap saja ini itu plagiat. Maka ini bisa kita copy, kemudian kita paste atau kita salin di sini, di original text. Kemudian setelah kita pastikan ini berbahasa Indonesia, kemudian kita klik tombol paraphrase ini. Sehingga dia akan memproses paragraf ini membentuk menjadi paragraf baru dengan pilihan kalimat dan susunan kata yang baru. Bisa kita tunggu sejenak terlebih dahulu. Nah, ini sudah berhasil ya. Pandemi Covid yang melanda dunia, itu kalau tadi pandemi Covid yang melanda dunia termasuk di Indonesia telah terdampak dan sebagainya. Nah, ini sudah berubah sedikit ya. Ini warna merah ini merupakan daerah-daerah yang dia ubah begitu. Sehingga nanti ketika dicek plagiasinya kemungkinan besar akan menurun. Begitu. Kemudian di sini ada beberapa menu lain ya. Misalkan ini pengulas kalimat ya, kemudian akademik ya, kemudian kreatif.
kemudian persingkat. Namun sayangnya karena di sini kita menggunakan fitur gratisan, maka beberapa menu ini tidak bisa kita gunakan. Namun tidak masalah, dengan ini saja kita sudah bisa ya, sudah bisa membentuk kalimat atau paragraf dengan susunan pilihan kata yang agak berbeda begitu. Ini pilihan pertama. Ini baik tetapi urutan kelima. Sekarang kita coba cek yang urutan keempat ya. Dan kalau di sini ya kita pastikan ya, ketika kita klik di sini tidak terjadi apa-apa, tidak ada menu lain yang muncul. Nah, nanti ada di tool-tool yang lain itu ketika kita klik di sini akan ada menu lain yang muncul, begitu. Oke, sekarang langsung kita berangkat ke website yang selanjutnya yaitu paraphrasing.io. Nah, ini urutan keempat menurut saya ya. Saya copy kemudian saya paste di sini. www.paraphrasing.io. Kemudian kita enter, nah sehingga kita masuk ke website tersebut. Sama ya, kalimat yang ingin kita paraphrase bisa kita masukkan di sini. Tetapi di sini ada menu lain seperti tadi karena lagi-lagi kita menggunakan akun gratisan, bahkan kita ini tidak login ya, maka beberapa menu ini tidak bisa digunakan. Nah, kita ada dua pilihan ini, apakah ingin reguler atau ingin yang formal, begitu. Nah, kemudian di sini ya, ini ada menu bahasa. Menu bahasa ini kita ubah terlebih dahulu menjadi Indonesian juga. Nah, sehingga ini muncul tulisan bahasa Indonesia yang tadi awalnya bahasa Inggris. Kemudian kita copy paragraf kita tadi, kita copy dari file ini, kemudian kita paste atau kita salin di sini. Nah, kemudian ini kita klik paraphrase. Kemudian kita tunggu prosesnya. Nah, ini hasilnya sudah muncul ya. Dan di sini kita lihat kalau tadi di yang website pertama bagian-bagian yang berubah itu berwarna berbeda. Kalau di sini bagian-bagian yang berubah menjadi di blok seperti ini. Dan ini kita memilih resmi. Kalau kita nanti pilih reguler, nah nanti kita coba paraphrase lagi sehingga nanti hasilnya akan sedikit berbeda juga. Nah, ini ya sudah berubah ya. Nah, ini awalnya pandemi COVID-19 berubah menjadi penyakit COVID-19 telah berdampak. Yang awalnya yang melanda dunia termasuk Indonesia berubah menjadi telah berdampak pada seluruh dunia. Begitu juga tadi di website yang pertama ada dua menu awal yang bisa kita manfaatkan. Misalkan ya, dengan menu yang pertama kok perubahannya sedikit, maka kita bisa pilih menu yang kedua. Sama seperti di sini. Jadi ketika kita menggunakan yang resmi ya, hasil paraphrase-nya dikit, yang berubah tidak terlalu banyak. Tetapi ketika kita pilih yang reguler, ternyata hasilnya yang berubah lebih banyak, begitu. Sehingga mungkin kita bisa menggunakan yang reguler saja. Nah, ini pilihan yang kedua. Yang urutan keempat menurut saya. Nah, sekarang kita masuk tiga besar ya. Kita masuk urutan ketiga. Urutan ketiga adalah www.paraphraser.io. Berbeda dengan yang sebelumnya ya. Ini paraphrasing. Kalau yang ini paraphraser. Yang urutan ketiga. Nah, ini kita copy ya. Ctrl C. Kemudian kita masukkan ke sini. Kemudian Ctrl V. Nah, kemudian. Nah, ini tampilannya. Nah, kemudian lagi-lagi kita nggak usah login, kita sudah bisa memanfaatkan di fitur gratisnya dia. Kemudian jangan lupa pastikan bahasanya juga diubah ya. Mesti defaultnya bahasa Inggris ya, berbagai website tersebut. Nah, kemudian kita ubah menjadi Indonesian. Nah, ini ada Indonesian. Nah, kemudian kita lihat di sini ya, lagi-lagi ada dua menu gratis dia. Ya, dua mode paraphrase yang dia berikan secara gratis. Yang pertama ini fluency, kemudian yang kedua standar. Sedangkan yang kreatif dan lebih cerdas ini berbayar. Nah, kemudian kita copy lagi ya paragrafnya. Ini kita Ctrl C, kemudian kita paste di sini. Gitu. Nah, kemudian di sini, nah ini yang harus kita centang terlebih dahulu. Berbeda dengan dua website sebelumnya. Kalau dua website sebelumnya langsung kita klik tombol ini. Kalau ini langsung kita klik nanti tidak bisa terjadi apa-apa. I'm not a robot ini harus kita centang terlebih dahulu, kemudian kita klik paraphrase untuk website yang ini. Sekarang kita tunggu prosesnya. Nah, ini ada persentasenya ya, dan termasuk cepat ya. Kita tidak perlu menunggu terlalu lama. Nah, kemudian di sini ada detail. Kata-kata yang kita gunakan di sini ada 115, karakternya ada 882, kalimatnya ada 7, gugus kalimatnya ada 1. Nah, ini lebih bagus ya karena ada informasi semacam ini. Kemudian ini hasilnya ya. Bisa fluency, bisa standar. Ini bisa kita pilih salah satu. Misalkan kita coba klik yang standar. Kemudian kita centang lagi, kemudian kita paraphrase lagi. Kita lihat hasilnya. Nah, ini ya, juga sudah berubah. Oke.
Nah, kemudian berbeda dengan dua website sebelumnya yang peringkat 4 dan peringkat 5 tadi. Kalau yang peringkat 4 dan peringkat 5 tadi, ketika kalimat di sini kita klik tidak terjadi perubahan apa-apa. Sedangkan mulai peringkat 3 ini, ketika kita klik di sini ada menu lagi, menu refresh. Artinya misalkan kalimat ini menurut kita tidak terlalu berubah, atau menurut kita susunan kalimatnya kurang bagus, atau mungkin struktur kalimatnya kurang baik, maka kita bisa klik kiri, kemudian bisa kita klik refresh. Sehingga nanti di sini akan ada pilihan perubahan kalimat, begitu. Nah, misalkan saya pilih yang ini dah. Nah, sehingga nanti akan berubah seperti ini. Kemudian misalkan ketika kita membaca yang ini, ini kurang bagus ini, maka ini saya klik, kemudian saya refresh, sehingga nanti akan muncul pilihan yang lain, ya. Nah, ini misalkan dengan adanya internet, sekarang ada pilihan internet memainkan peranan penting, atau perolehan informasi dan pengetahuan semakin banyak, atau akses siswa terhadap informasi dan pengetahuan meningkat berkat internet. Nah, ini pilihan-pilihan kalimat hasil paraphrase yang dia pikirkan. Misalkan kita pilih yang pertama, maka di sini kalimatnya langsung berubah sesuai dengan pilihan yang tadi kita pilih tadi. Begitu ya. Nah, ini yang urutan 3, yaitu paraphrase.io. Kemudian urutan kedua apa? Nah, urutan kedua ini editpad.org. Nah, ini kita copy ya. Kemudian kita paste di sini. Nah, bedanya dengan 3 website sebelumnya, kalau Editpad ini sebetulnya tidak hanya menyediakan tool untuk paraphrase ya, sehingga di sini ada berbagai menu. Karena fokus di video kita kali ini adalah belajar tool paraphrasing, maka kita pilih yang ini, paraphrasing tool. Ini bisa kita klik kiri. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Lagi-lagi ya, di sini ada pilihan apa karya tulis atau paragraf atau kalimat yang ingin kita paraphrase, apa bahasa yang digunakan. Nah, karena kita fokusnya sekarang paraphrase berbahasa Indonesia, maka ini kita ubah ya, tanda panah ini bisa diklik, kemudian kita cari Indonesia. Nah, ini ada Indonesian. Kemudian di sini ya ada upload doc, artinya kita bisa mengunggah file kita atau langsung kita copy saja paragraf kita di sini. Lagi-lagi di sini ada 2 menu, ada mulus, ada resmi. Sedangkan di sini juga ada cerdas dan perbaikan, namun harus menggunakan akun yang berbayar. Kalau akunnya gratisan atau tidak login, maka kita sudah bisa memanfaatkan 2 fitur pertama ini. Kita coba ya, kita copy yang ini dan kita nanti lihat perbedaan hasilnya dengan website sebelumnya. Nah, ini sudah kita copy, kemudian ini karena kita sudah menggunakan bahasa Indonesia ya, ini tulisannya paraphrase itu. Kita klik paraphrase itu. Nah, ini kemudian diproses ya. Kita tunggu hasil pemrosesannya. Nah, ini hasilnya sudah jadi ya. Nah, sama seperti website yang urutan 3 tadi, ketika kita klik ini, maka di sini muncul tombol refresh. Nah, refresh ini bisa kita klik, sehingga sama seperti website sebelumnya akan muncul beberapa pilihan kalimat hasil parafrase yang lain. Awalnya ini pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia diubah menjadi dampak COVID-19, yaitu sebuah pandemi yang berdampak pada pendidikan di seluruh dunia dan Indonesia, atau ini COVID-19 yang menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia telah mempengaruhi pendidikan. Misalkan kita pilih yang ini. Nah, sehingga dia secara otomatis berubah kalimatnya. Lalu apa urutan pertama? Nah, urutan pertama jatuh pada quillbot.com. Nah, sama ya seperti website sebelumnya, sebetulnya ini berbayar tetapi dia tetap menyediakan akun yang gratisan. Ya, Quillbot memang merupakan tool parafrase terbaik ya. Bahkan sebelum kita mengenal berbagai AI, Quillbot itu sudah punya nama tersendiri dan sudah dikenal oleh banyak peneliti dan penulis di bidang akademis maupun ilmiah untuk membantu mereka melakukan paraphrase. Dan sesuai dengan review saya, Quillbot sementara juga masih menjadi tool paraphraser terbaik. Tetapi berdasarkan versi saya ya, bisa jadi dengan versi orang lain hasilnya berbeda, tetapi sesuai pengalaman saya dan sesuai apa yang sudah saya pelajari, Quillbot memang masih yang terbaik sebagai tool paraphraser. Nah, kemudian di sini ya pilihannya lebih banyak nanti kalau kita menggunakan English. Ketika kita pilih English, nah di sini modenya ada banyak, ada standar, ada fluency, ada formal, ada akademik, ada kreatif, ada custom dan sebagainya. Nah, namun karena kita sekarang mempelajari parafrase dalam bahasa Indonesia, maka ini kita klik dan ternyata modenya hanya tinggal 1 kalau kita bahasa Indonesia, yaitu mode standar. Dan kita bisa langsung paste atau menyalin paragraf yang ingin kita paraphrase atau kita mengupload dokumen. Tetapi ya Quillbot
ini batasan kalimat yang bisa diparafrase juga lebih sedikit. Jadinya kita harus menyalin kalimat sedikit demi sedikit begitu. Tidak langsung bisa secara banyak. Dan karena akun gratisan tentunya juga limited ya. Sehingga kita tidak bisa secara bebas melakukan paraphrase dari seluruh kalimat kita. Nah, ini bisa kita copy kemudian kita paste ya. Kemudian setelah kita pastikan kita menggunakan bahasa Indonesia, kemudian kita bisa klik paraphrase. Sehingga kita tunggu prosesnya. Nah, ini langsung hasilnya jadi ya. Nah, ini ya, kita lihat awalnya pandemi COVID-19 yang melanda dunia diubah menjadi pendidikan adalah salah satu dari banyak aspek kehidupan yang dipengaruhi oleh pandemi COVID. Nah, ini menurut saya bagus sekali paraphrase-nya. Dia langsung membuat perspektif baru dari kalimat yang sudah kita tuliskan di sini. Ya. Kemudian yang kedua, kegiatan pembelajaran harus tetap dilaksanakan meski dalam situasi wabah pandemi. Nah, ini diubah meskipun wabah pandemi pendidikan harus tetap berlanjut. Menurut saya paling bagus hasil paraphrase-nya dibandingkan 4 website sebelumnya. Begitu. Nah, sekarang kita coba kalau berbahasa Inggris ya. Kita akan lihat bagaimana luar biasanya si Quillbot ini. Kita klik yang English, kemudian kita copy paragraf yang berbahasa Inggris, misalkan ini. Nah, ini kita copy, kemudian kita paste di sini. Kemudian, nah ini menunya kan banyak. Misalkan kita pilih yang akademik, ya. Kemudian, ternyata yang ini sama ya, harus berbahasa Inggris ya. Maka kita bisa menggunakan 2 saja ya, sama seperti website sebelumnya. Misalkan kita pilih yang fluency. Nah, ini otomatis dia langsung berubah seperti ini. Dan ketika bahasa Inggris, nah ini pilihannya lebih banyak ya. Ya tadi student or students, nah ini ya. Ini karena dari naskah mahasiswa saya ya, kayaknya langsung di Google Translate ya. Mungkin peserta didik atau siswa, sehingga ketika ditranslate menjadi students or students. Oke, ya. Dan untungnya kita menggunakan paraphraser, insya Allah nanti redundant atau pengulangan kata ini akan menjadi hilang begitu ya. Nah, ini students or students are part of the community. Dia ubah menjadi students are member of the community who develop their abilities dan sebagainya. Dan ketika kita klik kata di sini, ini ada berbagai pilihan kata yang bisa kita pilih ya. Saya nggak mau pakai member, saya pakai participan in. Nah, gitu. Jadinya dia langsung mencari sinonimnya mereka. Ya, kemudian ini early in the pandemic. Ini saya klik. Bisa menjadi the global pandemic begitu. Kemudian this happen. Nah, ini bisa kita klik menjadi occur begitu. Kemudian di sisi atas ini, nah ini ada sinonim ya. Ini bisa kita ubah-ubah ya. Tetapi kalau gratisan, maka yang tengah-tengah ini nggak bisa ya. Ya, maka kita bisa mengubah-ubah di rentangan yang di sini saja. Tetapi menurut saya sudah bagus ini. Jadinya kalau kita ubah ya, semakin kita menggesernya, semakin banyak sinonim yang dia munculkan. Sehingga kalimat yang ada di sisi kiri ini semakin berubah di sisi kanan. Sehingga parafrasenya semakin maksimal dan ketika dicek di plagiasi, maka semakin hilang tingkat plagiasinya. Begitu. Oleh karena itu tadi saya katakan memang yang terbaik adalah Quillbot ini begitu. Namun ya karena ini gratisan tentu fiturnya terbatas dan jumlah kalimatnya terbatas sehingga kita bisa menggunakan tool-tool yang lain yang tadi sudah saya jelaskan urutannya untuk menjadi alternatif kita ketika mungkin kita menghadapi keterbatasan dari Quillbot ini. Begitu. Oke, itu ya penjelasan saya terkait berbagai tool yang dapat kita gunakan untuk memparaphrase sehingga tulisan kita terbebas dari plagiasi. Di video selanjutnya akan saya bahas fitur terbaru dari Quillbot yang ternyata Quillbot sekarang tidak hanya bisa untuk melakukan paraphraser, tetapi dia bisa membantu kita menulis artikel ilmiah. Bahkan secara otomatis dia bisa membuatkan paragraf, yang paragraf itu nanti bisa kita translate, bisa kita proofread, bahkan bisa kita gunakan menu AI review. Jadinya dia bisa mereview tulisan yang sudah kita buat begitu. Luar biasa yang jelas. Itu akan saya bahas di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.